Teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Yoga di channel Le Guru Les. Kali ini kita akan membahas vektor lebih dalam tentang pengenalan vektor. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ya subscribe dulu channel Le Guru Les. Ada di kanan bawah. Jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari kami. Di kanan atas, kalian akan dapat link playlist untuk belajar vektor dari awal hingga akhir. Nah, sekarang kita mulai yuk. Nah, pengenalan vektor berarti kita mau tahu dulu nih vektor itu apa. Nah, kalau sesuai definisi ya, vektor itu adalah suatu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Artinya, selain kita punya nilainya berapa, harus ada arahnya. Contohnya, kecepatan, percepatan, gaya, medan magnet, dan lain-lain. Kecepatan. Nah, biasanya kecepatan itu disertai dengan arah. Contoh, Budi ya berjalan ke arah utara dengan kecepatan sekian. Nah, terus gaya. Nah, gaya itu juga ada arahnya. Contoh deh, gaya yang paling sering kita ketemu adalah gaya berat. Gaya berat tuh arahnya kemana? Ke pusat bumi. Betul ya. Nah, lalu medan magnet. Medan magnet itu arahnya selalu dari utara ke selatan. Nah, seperti itu ya, sesuai definisinya. Sekarang ke penyajian grafis dan analisis. Secara grafis atau secara gambar, kita bisa menyatakan vektor dalam bentuk garis yang berarah, yang panjangnya mewakili nilai dari vektor tersebut dengan skala tertentu. Nah, jadi ada skalanya untuk mempermudah. Karena nggak mungkin kan kita gambar 15 Newton itu dengan apa 15 Newton? Nggak, namanya garis ya, itu kan berhubungan dengan panjang. Panjang itu satuannya cm, sedangkan kita mau menggambar 15 Newton. Nah, artinya ada skala. Nah, 1 cm sama dengan berapa kek gitu ya. Itu terserah kalian. Yang penting kalian harus konsisten. Saat menentukan skalanya sekian ya kita harus gambar sesuai skala gitu. Contohnya nih, kita punya vektor AB nih ya, seperti ini ruas garisnya. Nah, vektor ini disebut vektor A ke B ya, atau ditulisnya A besar B besar dengan tanda panah. Jadi selalu bermula yang mula-mulanya itu di kiri, terus ujungnya yang kanan ya. Nanti ada sebutan, ini namanya titik pangkal, ini namanya titik terminal gitu ya. Nah, lalu ada lagi nih vektor seperti ini yang dari titik 0 ke P. Nah, ini ya ruas garis vektor dari 0 ke P itu dilambangkan dengan sama kayak tadi, pangkalnya 0, terminalnya P, lalu ada garis panah ya. Nah, tapi bisa juga dinyatakan sebagai P kecil berpanah. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya disebut vektor posisi, yaitu vektor yang menentukan posisi P terhadap titik pangkalnya, yaitu 0,0. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada istilah vektor posisi itu berarti dari titik yang kita mau ya, bukan dari posisi si titik yang kita mau dari titik 0,0 gitu. Takutnya darinya kebanyakan, makanya saya ralat dulu, oke? Nah, itu kalau secara grafis. Kalau secara analisis itu maksudnya secara matematikanya gitu loh ya. Jadi kita akan berhubungan dengan angka-angkanya secara analisis gitu. Secara analisis vektor bisa disajikan dengan n-tuple terurut bilangan real. Nah, maksudnya gini, kalau ada vektor U, ya itu bisa dinyatakan sebagai A1, A2, A3 dan seterusnya sampai ya di sini n lah ya. Nah, di mana asa AI ini ya, untuk I-nya itu dari 1 sampai N ya, bilangan bulat ya, I-nya ya, itu adalah komponen ke I dari vektor U. Nah, jadi kalau misalkan A3 itu berarti komponen ketiga dari vektor U. Gitu, teman-teman ya. Nah, untuk N-nya 2 itu ada di dimensi 2 dan untuk N-nya 3 itu ada di dimensi 3. Biasanya kita itu bermain ya, kalau nggak dimensi 2, dimensi 3 lah gitu ya. Nggak lebih dari itu gitu. Oke? Nah, lalu contohnya kayak gini nih. Ada gambar dari A ke B. Nah, di sini ya kita menyatakan secara analisis ya itu dari pergerakan dari A ke B ya, dengan lihat sumbu X-nya. Ini kan dimensi 2, berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, dari A ke B secara sumbu X itu akan melangkah 1, 2, 3, 4. Berarti komponen X-nya adalah 4. Nah, di sini 4 satuan ke kanan gitu. Kalau ke kanan positif sumbu X ya kan. Lalu ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke atas sumbu Y ke atas itu positif 6. Jadi vektor AB ini bisa kita tulis seperti ini ya, seperti contoh yang ini, atau sering juga ditulisnya secara kolom. Kalau ini secara baris, ini secara kolom gitu teman-teman. Gimana,
Sudah bisa dimengerti? Sudah? Kalau sudah kita ke, oh iya sorry, ada yang ketinggalan bahwa vektor AB juga bisa kita dapatkan dari koordinat titik B dikurangi koordinat titik A. Jadi kalau misalkan kalian ambil nih di sini 0,0-nya di sini ya, berarti A ini adalah 1,1. Lalu ya, si B-nya ini berapa? Hitung nih, 1 2 3 bla bla bla. Ini berarti di sini 5,7. Nah, nanti kita bisa dapat vektor AB-nya tinggal 7 kurang 1 itu 6, 5 kurang 1 itu 4. Nah, selalu mulai dari komponen sumbu X ya. Jadi 4,6. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa? Kalau bisa kita lanjut ya. Aljabar vektor. Maksudnya di sini secara dasar ya, aljabarnya itu ada apa aja sih? Pertama ada vektor 0. Vektor 0 itu lambangnya 0 dengan garis panah di atasnya yang menyatakan vektor dengan panjang 0 dan arahnya tak tentu. Karena 0 ini yang nggak jelas gitu loh. Mau kemana? Utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan kita nggak tahu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu ada panjang vektor. Nah panjang vektor itu kalau kita punya vektornya seperti ini ya. A1, A2, A3 hingga AN. Panjangnya itu bisa dicari dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dan seterusnya hingga komponen terakhirnya dikuadratin. Nah, lambang dari panjang vektor itu seperti ini. Seperti harga mutlak ya, teman-teman ya. Gitu. Apa perlu dicontohin? Ya udah kita contohin aja nih. Misalkan ada vektor U yaitu 3,-12,4. Nah, yang ditanya panjang vektornya. Panjang vektor ya tinggal kita masukin aja akar dari 3 kuadrat tambah min 12 dikuadratin tambah 4 dikuadratin. 3 dikuadratin 9, min 12 dikuadratin 144, 4 dikuadratin 16. Kita jumlahin, 9 tambah 144 yaitu 153, tambah 16, 169. Jadi akar dari 169, yaitu berapa? 13. Nah, di sini kita tambahkan satuan panjang, karena kita nggak tahu satuannya apa. Itu ya teman-teman ya. Gimana? Sudah bisa dimengerti? Kalau sudah, kita lanjut ke vektor satuan. Nah, vektor satuan itu apa? Vektor satuan yaitu adalah vektor yang panjangnya 1 dan arahnya sesuai dengan vektor yang diinginkan. Jadi biasanya tuh vektor satuan tuh ada vektor satuan dari apa gitu. Nah, vektor satuan dari U itu lambangnya E. Nah, di sini biasanya ditambahin U gitu biar kita tahu nih ini indeks bahwa ini vektor satuan dari U gitu. Nah, cara menentukannya gimana? Vektor satuan dari U itu sama dengan vektornya U dibagi dengan panjang vektornya. Nah, perlu contoh lagi? Ya udah kita contohin dengan vektor yang sama dengan tadi ya, yaitu 3,-12,4. Nggak usah capek-capek, kita udah tahu panjang vektornya tadi 13 ya. Nah, sehingga nanti vektor satuannya tinggal 1/13. Nah, ini saya bisa tulis jadi 1 per panjang vektor U kali vektor U ya. Nah, jadi ntar 1/13 kali vektornya. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Ini kali ini kali ini kali ini. Sehingga nanti kita punya 3/13, min 12/13, 4/13. Inilah vektor satuan dari si U ini. Gitu. Gimana? Bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya? Kalau bisa kita lanjut ke dua vektor sama. Apa sih syaratnya dua vektor itu sama? Syaratnya yaitu kalau besarnya sama dan arahnya juga sama. Nah, ini kalau dari gambar. Kalau dari analisis ya, itu kita punya syarat ya bahwa kalau U sama dengan V, maka semua komponennya yang berhubungan itu sama. Jadi U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, U3 sama dengan V3, dan seterusnya. Hingga komponen U terakhir sama dengan komponen V terakhir. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa? Gampang lah ya. Nah, ini dua vektor berlawanan. Kalau dua vektor berlawanan kebalikan dari ini. Kalau tadi kan U sama dengan V. Kalau ini U sama dengan min V. Sehingga nanti besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Misalkan yang satu arahnya kanan atas gitu. Nah, berarti kebalikannya kiri bawah. Gitu teman-teman. Nah, kalau secara analisis ya karena kebalikan arahnya berarti ini salah nih ya. Harusnya min ya di sini ya, sorry. Nah, di sini berarti semua komponennya juga sama, berlaku seperti ini. Jadi ntar U1 sama dengan min V1, U2 sama dengan min V2, hingga komponen terakhir dari U itu sama dengan min komponen dari V yang terakhir. Gitu teman-teman. Gimana? Udah mulai bosan dengar ocehan saya tentang teori-teori ini? Kalau sudah mulai bosan, kita langsung ke latihan soal aja biar lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, ini latihan soalnya.
Pertanyaan pertama, lukislah dengan menggunakan skala yang tepat. Suatu gaya besarnya 15 Newton dengan arah timur. Oke, yang A. Ke arah timur. Biasanya ke arah timur tuh mana? Ke kanan ya. Nah, karena di sini kan harusnya pakai skala yang tepat ya. Nah, jadi kalau misal pertama kita tentuin dulu skalanya. Untuk A ya, saya hapus dulu deh ya. Saya hapus. Jadi kita harus tentuin dulu skalanya, oke? Oke, skalanya yang gampang aja, 15 yang berhubungan dengan 15. Ya udah kita ambil 1 cm itu sama dengan 3 Newton. Oke? Sehingga nanti 15 Newton ini akan berubah menjadi 15 dibagi 3, yaitu 5 cm. Nah, jadi ntar kita gambar arah timur biasanya ke kanan, ya. Nah, ini karena di sini saya nggak bisa gambar 5 cm bener-bener 5 cm ya. Di sini saya tulislah di sini 5 cm gitu ya. Gitu, oke. Mana bisa dimengerti teman-teman? Nah, sekarang yang B. Nah, suatu kecepatan 80 km per jam ke arah selatan. Oke, kita ambil 80 itu bisa dibagi berapa ya? 20 aja kali ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi 1 cm itu mewakili 20 km per jam. Sehingga nanti 80 ini berubah menjadi 80 per 20, yaitu 4 cm. Nah, jadi selatan itu biasanya dinyatakan ke bawah. Nah, kita tulis saja 4 cm gitu. Ya. Nah, tapi kalau kalian nanti gambar untuk jawaban ulangan ataupun jawaban PR segala macam harus menggunakan penggaris ya, sesuai 4 cm ya kalian gambar 4 cm. Dan jangan lupa panahnya sesuai arahnya. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Bisa? Kalau bisa kita lanjut ke nomor 2. Sebuah mobil bergerak sejauh 40 km ke arah timur, lalu kemudian ke utara sejauh 30 km. Nah, lagi-lagi skala yang tepat. Oke, untuk pertanyaan A, di sini saya ambil skalanya karena 40 30 ya udahlah 1 cm itu banding 10 km. Ya. Sehingga yang ini akan menjadi 4 cm, yang ini akan menjadi 3 cm. Nah, karena yang pertama 40 km ke arah timur berarti kita gambar 4 cm ke timur. Ini ke utara ya. Kalau ke utara ke atas takutnya nabrak. Saya hapus dulu ya. Jadi kita kasih space. Nah, kadang kita gitu juga harus tahu nih. Karena ini nanti bakal ke atas berarti kita gambarnya agak turun. Ini, oke. Nah, ini 3 cm gitulah ya. Nah, lalu 3 cm 4 cm yang timur, 4 cm nih ya. Nah, lalu ke utara 30 km berarti ke utara itu ke atas 3 cm. Yuh, 3-nya ketinggalan. Nah, seperti ini. Selesai. Untuk yang A selesai. Untuk yang B, yang ditanya adalah panjang dan arah resultan. Nah, maksudnya resultan itu adalah dari titik awal ke titik akhir. Oke, kita tadi gambar begini ya. 4 cm. 3 cm. 3-nya ketinggalan. Nah, ini biar saya bedain warnanya ya. Biar nanti, bukan gitu caranya. Tadi dulu. Nah, saya ganti yang warna biru tua ya. Nah, resultan itu yang ini. Jadi dari kok tiba-tiba nih ganti. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, oke, ini 3-nya merah dong. Nah, jadi resultan itu yang ini. Nah, cara mencari resultannya gimana? Ya, sama aja kayak ini kan tadi 4 ke kanan, 3 ke atas atau 40 ke kanan, 30 ke atas. Berarti ini nanti kita bisa nyatakan vektornya itu dalam bentuk analisis yaitu 40,30. Nah, panjangnya ya udah tinggal kita pakai panjangnya aja. Ini kita misalkan resultannya itu adalah U lah ya. Ya, jadi merah lagi. Yo, pokoknya yang inilah ya resultannya. Saya agak bingung nih sama warnanya nih ya. Nah, ini nanti jadinya akar dari 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Oke, jadinya ntar akar 1600 tambah 900. Berarti akar 2500. Itu 50 ya. Jadi ntar resultannya adalah 50 km. Karena di sini nggak diminta gambar ya udah. Gambarnya tetap pakai yang A aja gitu ya. Nah, terus kalau arahnya ini kan kanan atas. Berarti nanti arahnya seperti ini panjang pada sini dong. Nah, berarti arahnya
yaitu timur. Kalau ke utara, timur yang menjorong ke utara yaitu timur laut ya. Oke, gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti? Kalau bisa kita lanjut ke nomor 3 ya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama A, tuliskan komponen vektor-vektor tersebut. Oke, kalau diminta menentukan komponen ya. Pertama yang ini. Yang ini ya, ada vektor OA, OC, OB. Berarti ini vektor apa? Posisi. Berarti ini A, ini C, ini B. Nah, vektor posisi ya itu bisa langsung aja posisinya si A itu berapa koma berapa, si A itu berapa koma berapa, B berapa koma berapa gitu ya. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti A ini adalah 0,4. Sehingga nanti untuk jawaban yang A, vektor A-nya itu adalah 0,4. Lalu vektor B-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 5,0 ya. Nanti di sini 5,0. Nah, lalu C-nya kita hitung ke kanan berapa? 1, 2, 3. Ke atas 1, 2, 3, 4. Berarti 3,4. Sehingga nanti di sini 3,4. Gitu teman-teman. Ternyata ada yang ketinggalan R. Nah, kalau R karena dia bukan vektor posisi ya, karena nggak bermula dari 0, titik pangkalnya nggak 0 ini. Nah, ya udah kita hitung aja. Dari sini ke sini itu pertama turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti komponen Y-nya itu min 8 karena turun. Nah, lalu ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti komponen X-nya min 6 karena dia ke kiri. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti untuk jawaban A? Bisa ya. Kita lanjut ke B. Tentukan besar masing-masing vektor tersebut. Berarti kita nyari panjang A ya. Kalau vektor posisi itu gampang ya. Karena ini 0 sama 4 ya berarti kan akar 0 kuadrat tambah 4 kuadrat ya. Ya di sini simpel aja ya. Langsung jawabannya 4 ya. Karena kan 0 tambah 16. Akar 16 4 ya. Nah, di sini panjang si B masih sama karena di sini ada yang 0. Jadi kita simpel aja. Langsung 5 gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang C nih. Yang C kan tidak ada komponen 0 ya. Berarti ya mau nggak mau kita harus hitung pelan-pelan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Jadi akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Sama nih panjangnya. Tapi ya nggak mengartikan apa-apa gitu ya. Nah, lanjut yang R itu berarti akar min 6 dikuadratin tambah min 8 dikuadratin. Jadi akar 36 tambah 64. Yaitu akar 100. Akar 100 itu berapa? 10. Nah, semuanya sama ya, satuan panjang. Ini saya singkat, satuan panjang. Satuan panjang. Satuan panjang ya. Karena biar muat. Saya singkat. Selesai yang B. Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada kan? Oh, gampang ini mah ya. Nah, yang C. Yang C itu adalah vektor satuan masing-masing vektor. Waduh, di sini lah ya, biar muat lah ya. C, vektor satuan dari masing-masing vektor. Berarti yang pertama adalah vektor satuan dari A. Tinggal tadi 1 per panjang A dikali vektornya A. Berarti sama dengan 1 per 4 dikali 0,4. 1/4 kali 0, 0. 1/4 kali 4, 1. Selesai. Gitu ya. Sedangkan vektor satuan dari B. Selama masih ada komponen 0-nya masih gampang gitu loh. Dan jawabannya kelihatan bagus. Nah, ini panjang B-nya dikali vektor B. Panjang vektor B-nya adalah 5, sorry. Udah mulai gatel tenggorokan. Tapi kita lanjut aja ya. Nah, ini 5,0. 1/5 kali 5, 1. 1/5 kali 0, 0. Nah, selanjutnya vektor satuan dari C. Nah, yang C itu ya sama aja, tinggal 1 per panjangnya C dikali vektor C.
Nah, panjangnya C itu 5 dikali vektornya 3,4. Berarti jawabannya 3/5,4/5. Selesai. Gitu. Belum nih, yang R ketinggalan dulu nih. Ya udah, vektor satuan dari R masih sama caranya ya teman-teman ya. 1 perpanjangnya R kali vektornya R ya. Sehingga nanti 1/10 kali vektornya min 6, min 8 ya. Sehingga nanti kita dapat min 6/10, min 8/10. Mau kalian sederhanakan juga boleh, nggak mau sederhanakan juga nggak apa-apa lah ya. Karena di sini udah cukup panjang, nggak kakak sederhanakan ya. Gitu teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti teman-teman? Kita lanjut deh ke nomor 4 ya. Supaya semua tipe soal yang mencakup materi ini bisa kita kuasai. Nah, di sini jelaskan hubungan antara pasangan vektor-vektor berikut. Oke. Lebih baik sih kita tulis dulu vektor U itu apa, vektor V itu apa, vektor W itu apa. Oke, vektor U. Kita lihat pergerakannya itu ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, terus 6. Ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia 6,8. Karena ke kanan positif 6, ke atas positif 8. Lalu V. Dia ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti di sini min 8 ya. Lalu ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini min 6 ya. Lalu yang W sama, dia ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti min 8. Lalu ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini min 6. Nah, sehingga untuk pertanyaan A, hubungan U dan V. Kalau kita lihat bahwa U dan V ya 6 min 6, 8 min 8. Artinya apa? Artinya U ini itu akan sama dengan min V. Yang artinya ini berlawanan. Gitu teman-teman. Nah, yang B, V sama W. Nah, kalau kita perhatikan bahwa V itu sama dengan W ya. Min 6, min 6, min 8, min 8. Berarti dia sama. Gitu. Jadi kedua vektor ini sama. V dan W. Nah, yang terakhir U dan W. Kalau kita perhatikan 6 min 6, 8 min 8. Berarti di sini min W dong. Artinya apa? Berlawanan teman-teman. Gimana? Bisa dimengerti teman-teman? Gampang ya? Nah, kita lanjut ya ke soal terakhir nih. Terakhir banget ini. Nomor 5. Diketahui titik A 2,-1, titik B min 3,4, dan titik C min 2,3. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik D kalau vektor AB sama dengan vektor CD. Berarti kita harus tentuin dulu vektor AB itu apa. Ya. Vektor AB itu B dikurang A gitu aja ya. Vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Nah, jadi kalau B besar sama A besar ada O-nya ya. Nah, di sini B-nya min 3,4 kita akan kurangi dengan 2,1. Sehingga nanti kita punya vektornya itu min 5, min 3 dikurang 2, 4 dikurang min 1, 5 ya. Nah, ini katanya sama dengan CD. Kalau CD ya, karena D-nya belum ada, kita anggap aja bahwa D-nya itu X, Y ya. Biar mudah aja sih sebenarnya. Nah, sehingga nanti kita punya X, Y dikurang min 2,3. Artinya ntar kita dapat X dikurang min 2 jadi X tambah 2. Lalu Y dikurang 3. Nah, karena sama ya, AB sama dengan CD ya, maka nanti si AB komponen X itu min 5. Si CD komponen X itu X plus 2. Sehingga nanti kita dapat X-nya itu sama dengan min 7. Nah, lalu untuk komponen Y-nya. Untuk AB itu 5, untuk CD itu Y min 3. Sehingga nanti kita dapat Y-nya 8. Gitu teman-teman. Sehingga nanti koordinat titik D-nya
itu adalah min 7,8. Selesai. Gitu. Gimana teman-teman? Bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut ke yang B. Yang B masih sama sebenarnya ya. Ditanya koordinat suatu titik, tapi di sini berlawanan. Berarti kalau berlawanan nanti minus ya. Ya, AB-nya kan kita udah punya ya. Gak usah capek-capek ya. Langsung aja ini ya. Nah, lalu CE karena nggak pakai X dan Y lagi, boleh deh ya, pakai X dan Y lagi aja ya. Jadi ntar vektor OE dikurang vektor OC. Nah, di sini OE-nya itu adalah X, Y lah. Saya misalkan X, Y juga ya. Oke, di sini min 2,3. Sehingga nanti kita punya X tambah 2, Y min 3. Nah, karena berlawanan, maka nanti AB itu sama dengan min CD. CE. Karena di sini CE bukan CD ya. Nah, berarti min 5 ini akan sama dengan min dalam kurung X tambah 2. Gitu. Min sama minnya boleh dicoret, jadi ntar 5 sama dengan X tambah 2. Sehingga nanti kita dapat X-nya 3. Lalu komponen Y-nya yaitu 5, itu akan sama dengan min dari komponen Y ini, yaitu Y min 3. Minnya kita tinggal pindahin ke depan aja, jadi min 5 sama dengan Y min 3. Sehingga nanti kita dapat Y-nya min 2. Sehingga nanti koordinat E-nya adalah 3, min 2. Selesai deh. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti kan? Nah, cukup sekian aja dari kakak ya. Terima kasih. Selamat belajar. Mari bagikan video ini untuk membantu teman-temanmu belajar lebih baik. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Le Guru Les. Sampai jumpa dengan Kak Yoga.